Sahabat Rema sekalian, berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Saya Dr. Rudi, kali ini bersama dengan Dr. Anna Ariana akan ngobrol-ngobrol sedikit dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sahabat Rema sekalian. Jadi Dr. Anna, kita akan sedikit bicara tentang salah satu pemeriksaan ya, yang mungkin bagi beberapa orang menjadi pertanyaan gitu ya. Kalau penyakit rematik di beberapa video sebelumnya kita sudah ceritakan apa sih penyakit rematik dan apa saja penyakit rematik. Ya. Nah, di beberapa kesempatan kita sampaikan bahwa salah satu cara untuk melakukan pemeriksaan di bidang atau mencari penyakit rematik itu atau memastikan penyakit rematik itu dengan pemeriksaan USG, Dokter Ana. Ya. Oh, baik. Nah, tapi USG itu kan banyak orang yang taunya, oh ini alat untuk periksa kehamilan ya dok ya, gitu kan? Janin ya dok ya. Betul, karena memang itu sudah sejak dulu ya. Tapi kalau di bidang penyakit rematik ini nampaknya masih belum banyak orang yang tahu. Betul. Gitu. Nah, kita coba bicara tentang hal itu, Dokter Ana, pada kesempatan kali ini. USG itu apakah memang betul bermanfaat untuk menangani kasus-kasus penyakit rematik itu, dok? Menurut pengalaman Dokter Ana? Iya, baik. Terima kasih Dr. Rudi. Halo sahabat Rema sekalian. Berbicara mengenai ultrasound atau USB kita singkatnya ya dok ya. Memang ini adalah salah satu alat atau modalitas pencitraan atau imaging yang biasa digunakan dalam dunia kedokteran. Dan kita tahu bahwa selama ini hanya untuk kebanyakan kita tahu untuk deteksi kehamilan ya. Padahal perannya sangat luas sahabat Rema ya di bidang penyakit muskuloskeletal dan penyakit rematik. Ini perannya sangat besar. Perannya itu ada dua, terutama untuk diagnosis dan untuk terapi. Jadi pemeriksaan ultrasound ini atau USG ini sebetulnya dia memanfaatkan gelombang sonografi, gelombang ultrasound, gelombang suara. Ya betul. Terima kasih Dr. Rudi. Gelombang suara ya. Gelombang suara ini akan dipantulkan kembali oleh struktur-struktur, akan dikeluarkan oleh alat ultrasound dan kemudian akan melewati struktur tubuh kita dan akan dipantulkan kembali sehingga akan memberikan gambaran yang bisa kita lihat sebagai apa itu. Kita bisa melihat struktur tendon, struktur sendi, struktur selaput sendi, kemudian ada tidaknya cairan di sendi. Jadi perannya sangat banyak sekali dok. Ya, mungkin saya tadi membantu. Jadi kan suara itu dikeluarkan oleh alat yang kita pegang ya, namanya probe ya dari USG, kemudian masuk ke struktur yang kita mau periksa, kemudian nanti dipantulkan kembali ya, oleh struktur itu, dan kekerasan struktur itu nanti akan mempengaruhi apakah nanti semakin banyak yang balik ke alat kita tadi, ke probe tadi. Nah, oleh karena itu tidak hanya untuk kehamilan, pada semua struktur tubuh itu bisa dilakukan pemeriksaan, gitu ya. Termasuk kalau kita rematik ini ke sendi ya, terutama Dokter Ana ya. Betul. Otot juga bisa, ligamen atau urat ya. Kita kemarin cerita tentang urat, yaitu bagian dari ujung otot yang menghubungkan dengan tulang. Betul. Atau tulang dengan tulang ya. Tendon dan seterusnya ya. Bahkan tulang rawan kita bisa lihat dok. Oh iya. Ya, kita bisa lihat ketebalan tulang rawan pada kasus-kasus dengan pengapuran sendi ya, di mana tulang rawannya sudah sangat menipis. Kita bisa deteksi ketipisan tulang rawan tersebut secara dini dari ultrasound. Ya. Dan kelebihan dari USG dibandingkan ronsen, salah satunya tulang rawan tadi Dokter Ana ya. Betul. Karena kalau dipakai ronsen biasa nggak bisa. Betul, tulang rawan tidak tampak ya. Kalau untuk penyakit rematik apalagi kelebihan dibandingkan ronsen biasa Dokter Ana? Mungkin yang kita bisa lakukan, bisa dapatkan keuntungannya ya? Ya, sahabat Rema, mungkin kita perlu pahami bahwa kalau kita melakukan pemeriksaan ronsen, kita bisa melihat struktur tulang dan celah sendi ya, terutama ya. Tapi bagaimana struktur-struktur jaringan lunak itu tidak bisa dilihat dari hasil ronsen. Padahal banyak sekali penyakit rematik yang tidak hanya mengenai struktur tulang, tapi juga menyertai struktur-struktur di luar tulang tersebut. Dalam hal ini ya, tadi tendonnya, selaput sendinya, tulang rawannya ya. Ada yang namanya bursa, jadi struktur normal yang ada dalam struktur jaringan lunak juga sekitar sendi atau sekitar otot ya, bantalannya ya. Dan itu banyak sekali kelainan rematik yang justru melibatkan struktur-struktur jaringan lunak yang tidak bisa kita nilai dengan pemeriksaan ronsen.
Karena begini, kenapa saya bertanya begitu dokter Ana? Taunya orang kalau sakit sendi, dok saya sakit lutut, bisa di ronsen nggak dok? Oh nanti dulu, kan nggak semua juga bisa kelihatan dari ronsen, betul nggak dokter Ana? Betul. Bahkan pada beberapa kasus, kalau kita curiganya misalnya tadi bursanya yang meradang atau tendonnya yang mengalami radang, justru lebih bagus dengan ultrasound daripada ronsen. Jadi itu pentingnya kita tahu ini sumber nyerinya dari mana, kemudian kita melakukan pemeriksaan apa nih yang pas untuk mendapatkan kelainannya, gitu ya. Betul. Dan ultrasound sangat membantu, gitu betul. ya. Keuntungan yang lain dokter Ana dibandingkan ronsen ya, apalagi yang paling sering ya? Ya tentu saja dalam hal radiasi betul. Ini tidak mengandung radiasi sehingga bisa dilakukan pada kondisi apapun ya, dan bisa dilakukan berulang-ulang. Kita tahu kalau pasien sedang hamil tidak boleh di ronsen ya dok ya, jadi pada kasus untuk ultrasound kita bisa lakukan berulang-ulang dan pada kondisi pasien apapun gitu. Ya, titiknya bisa banyak dokter Ana? Betul. Ya. Dan ini yang juga berbeda, bahwa kita bisa melakukan prosedur ini di berbagai posisi sendi dan posisi sendi ya, mulai dari sendi-sendi besar seperti bahu dan lutut. Ini dua sendi yang paling sering memang masalah problemnya ya, baik itu karena penggunaan atau karena penyakit autoimun, atau sendi-sendi kecil yang terutama kita nilai pada kasus-kasus autoimun, misalnya rheumatoid arthritis, SLE. Kita mau lihat nih radang sendinya udah perbaikan belum ya gitu. Hasil labnya normal tapi kok pasiennya masih sakit-sakit ya, kita nggak bisa lihat gambaran cairan di sendi atau radang sendi dari ronsen, kecuali bahwa itu sudah berat dan sudah menimbulkan kerusakan, kita baru bisa lihat di ronsen kerusakan tulang ya. Tapi kalau radang sendinya itu masih awal, tulangnya masih bagus, baru sendinya saja meradang, ada cairan radang di sendi, nah kita ini bisa deteksi dengan pemeriksaan ultrasound. Demikian dokter Rudy. Jadi sangat banyak manfaatnya ya. Bahkan kalau dulu kita hanya mengandalkan nih, kalau nggak bisa ronsen langsung ke yang canggih, namanya mungkin sahabat Rema ada yang kenal tuh, kalau tidak MRI, CT scan. Betul. Dan itu mahal sekali. Betul. Nah, dengan kemajuan pengetahuan saat ini bahwa USG sangat bermanfaat dan bisa kita gunakan pada penyakit-penyakit rematik, kita sangat terbantu gitu ya. Karena tadi kelebihan-kelebihannya, dan itu semakin sering kita gunakan dalam praktek sehari-hari gitu kan. Hampir semua penyakit rematik bisa itu. Betul. Penyakit rematik yang melibatkan struktur di dalam sendi atau kita sebut intraartikular, maupun struktur di luar sendi periartikular. Penyakit rematik yang akibat degeneratif atau usia dan penggunaan ya, atau penyakit rematik karena autoimun, atau penyakit karena metabolik seperti serangan asam urat, gout, semuanya ada tempatnya. Dan tidak hanya sebagai diagnostik dokter Rudy, bahwa USG ini juga bisa menjadi alat untuk panduan tata laksana atau terapi. Jadi kalau kita melakukan struktur-struktur tindakan seperti pengambilan cairan atau penyuntikan obat untuk kasus-kasus rematik, kita bisa menggunakan USG ini sebagai alat bantu tools untuk menentukan lokasi yang tepat. Begitu dokter Rudy. Jadi sekali lagi, ini mungkin saya kembalikan tadi statement dokter Ana bahwa USG ini bisa dipakai untuk diagnosis, membantu menegakkan diagnosis, mencari penyakit, ya. Baik itu misalnya melihat kerusakan struktur, ada peradangan atau tidak, ada tanda-tanda timbunan asam urat atau tidak, gitu ya dokter Ana ya. Yang kedua, bisa dipakai untuk membantu pengobatan. Betul. Terutama kalau kita mau melakukan apa tadi dokter Ana bilang, prosedur injeksi, kita masukkan obat, atau kita melakukan penyedotan. Ya. Dua-duanya bisa kita bantu dengan alat USG. Jadi dalam perkembangan ilmu saat ini, ya USG itu sangat dipakai di banyak bidang ilmu ya. Bahkan statementnya saat ini sebenarnya USG itu mirip kayak dokter yang pegang stetoskop. Betul. Stetoskop. Betul ya. Jadi seperti sesuatu yang umum saja, tapi pada kesempatan ini memang saya ingin mengajak kita berkenalan dengan alat ini, karena untuk sendi itu relatif lebih baru lah perkembangannya gitu ya. Tapi kita sudah semakin banyak saat ini, banyak ahli-ahli rematik di seluruh dunia yang mendorong penggunaan USG untuk membantu diagnostik maupun terapi tadi.
Saya rasa begitu ya. Dokter Ana setiap hari sudah hampir menggunakan USG lebih sering ya saat ini ya? Ya, alhamdulillah Dokter Rudi, karena ketersediaan USG juga di beberapa rumah sakit ya. Hampir selalu setiap hari untuk kasus-kasus rematik saya juga tetap memanfaatkan memanfaatkan USG ini untuk tadi memandu diagnostik dan juga melakukan tindakan terapeutik. Terakhir mungkin Dokter Ana, tadi kan terapi kalau mencari penyakit tadi kayaknya sih biasa ya. Tapi untuk terapi seperti apa yang kita perlu pakai USG terus dilakukan injeksi atau penyedotan Dokter Ana yang bisa sangat terbantu oleh adanya USG? Iya. Sebagai contoh mungkin ya yang paling sering adalah tindakan-tindakan seperti pengambilan cairan pada kista Becker. Kista Becker. Jadi kista Becker itu adalah timbunan cairan, kista yang berisi timbunan cairan. Yang biasanya muncul pada bagian belakang lutut ya sahabat Rema, sehingga menyebabkan rasa mengganjal atau nyeri pada saat terutama menekuk ya, rasa tidak nyaman gitu. Ini biasanya karena pengapuran atau radang sendi yang berulang di bagian depan, kemudian cairannya numpuk di bagian belakang. Nah, pada kondisi ini kita tahu di belakang itu ada struktur pembuluh darah yang besar ya, arteri popliteal, sehingga kalau kita mengambil cairan di lokasi tersebut kita harus hati-hati, jangan sampai jarumnya juga menyentuh atau mencederai pembuluh darah. Sehingga manfaat USG dalam hal menunjukkan lokasi kista dan melihat jarum tersebut persis di dalam kista tersebut dan memantau jarum tersebut selama pengambilan cairan kista itu sangat besar perannya, sehingga kita bisa mengurangi risiko cedera, kemudian meningkatkan efektivitas, karena ketika kita sudah mengambil cairannya tersebut kita akan melanjutkan penyuntikan obat radang di kista tersebut supaya nggak berulang-ulang. Dan dengan USG bisa kita pastikan obatnya masuk ke tempat yang pas. Betul. Baik. Kadang-kadang timbunan cairan itu tidak hanya muncul pada lutut saja, nyeri bahu. Mungkin kita tahu nyeri bahu biasanya karena masalah tendon atau otot yang cedera. Tapi tidak sedikit juga dok, ternyata nyeri bahu itu akibat adanya timbunan cairan radang pada bursa atau pada bantalan di bahunya. Sehingga tidak cukup untuk dilakukan suntik saja, kita harus melakukan pengambilan cairan radang tersebut supaya mempercepat penyembuhan. Nah, ini di sini perannya kita dilakukan namanya USG guiding injection dok. Jadi injeksi dengan guiding atau panduan daripada USG. Demikian dokter. Iya. Satu lagi pengalaman gitu Dokter Ana, saya juga pernah sama Dokter Ana melakukan injeksi satu tempat yang susah nih kalau nggak dilakukan panduan USG ya. Satunya di panggul nih, di panggul atau di pantat. Ada satu struktur misalnya sacroiliac joint, itu susah sekali. Kita harus menggunakan jarum yang panjang dan kita harus memandu dengan USG agar pas tepat di dalam celah sendinya. Betul. Jadi ya kita hidup di era yang sudah cukup banyak perkembangan keilmuan. Salah satunya USG yang sangat luas pemakaiannya, sehingga ini sangat membantu pekerjaan sehari-hari dalam diagnosis maupun penanganan kasus-kasus rematik, gitu ya Dokter Ana ya. Dan saya rasa sedikit paparan ini mudah-mudahan memberikan gambaran ke sahabat Rema semua tentang alat ini, dan tidak usah terlalu khawatir, jangan takut dengan USG. USG jauh lebih aman dan ini akan sangat banyak membantu dalam berbagai aspek dalam penanganan penyakit rematik. Saya rasa mungkin kita sampai di sini dulu Dokter Ana. Kalau ada pertanyaan sahabat Rema sekalian silakan menuliskan di komentar di bawah. Mudah-mudahan nanti kita akan ada sesi di mana kita bisa menjawab pertanyaan dari sahabat Rema sekalian. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak Dokter Ana. Sama-sama Dokter Rudi. Sampai berjumpa lagi sahabat Rema sekalian. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.